kasih tahu, tapi biar kamu tahu ngerti ya kan. Biar sejarah saya dulu waktu masih kecil ya. Ini ya, ini tombak pusaka ini aku waktu umur 10 tahun ya. Waktu itu di Kasin itu Pak Rahmat Kuncoro itu paling kayanya orang Malang itu. Nah, punya pabrik saus ya. Lah, pusaka ini rumahnya sangat angker sekali, tingkat 3 ya toh. Rumahnya itu panjang tingkat 3. Aku masih ngaji di sana. Lah, aku ngaji di sana umur 10 tahun lah. Pusaka ini bisa itu tarung malam itu sama pusakanya Pak Rahmat itu, pusakanya namanya Kiai Semar. Kiai Semarnya jatuh ya toh. Lah ini ya toh. Lah pusaka saya bilang, "Pak, ini ada pusaka saya itu tempur di angkasa ya toh, di atasnya rumahnya Bapak." Oh, kalau segini kan, kowe iki sik cilik metuwi ngono ya bener. Lah dia punya namanya itu punya kuda Jamus Kalimosodo hitam ya toh. Itu Pak Rahmat itu terkenal sudah ya toh. Jadi kalau dia itu pencuci pusaka itu sampai Alus Suruhan itu nyetop jalan itu ya dari Malang Blitar itu jurusan itu ya disetop semua itu dialihkan ke Gadang ya toh. Dikasih makan semua orang ribuan ini. Nah, ini pusaka ini dapatnya dari gaib di alamnya, lokasinya Pak Rahmat ya. Namanya pusaka ini namanya Blering Lanang, tombak Blering Lanang ya. Lah ini Pangmoros Kuta ya. Lah ini look ya. Lah ini look. Lah ini kan gue look. Lah ini ceritanya itu gitu. Tapi terus paginya dia tuh senden ya. Senden misalnya di pagar ya, di bawah pohon. Lah ini. Tadi ini aslinya keluar dari gaib ya. Nah, di situ ada sumur namanya sumur Bandung itu dalam airnya itu tidak bisa habis. Nah, sekarang sudah almarhum, sudah turun-turunnya habis. Akhirnya rumahnya dijual. Ini kenang-kenangan ini ya pusakanya nih. Jadi ini kamu tak kasih tahu ya, tak kasih tahu biar tahu sejarah saya ya, biar tahu sejarah saya. Jadi jangan sampai saya diupload kan karena ini bukan untuk dijual. Ini pusaka berdoa. Kenapa ini ya? Kok pakai jangan gini ya? Karena dia maunya gini tombaknya ya. Ini terus ada lagi ya biar kamu tahu ya. Ini pusaka sejarah saya ya. Nah, ya. Nah, ini pusaka ini pusaka saya itu dapatnya itu dari anu. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini langkah pusaka ini. Nah, ya, saya bungkus plastik biar nganu sangat kuno sekali ini. Tadi pusaka ini waktu saya belum kawin ini ya. Saya tuh masih kecil ya. Namanya Putri Kinurung ya. Ini tombak Putri Kinurung lah. Saya punya pusaka ini, saya bawa pusaka satu tas ya toh. Waktu saya ada Comboran itu dulu pusaka masih murah. Terus saya mau digendam ya. Mau digendam. Akhirnya pusakanya digendam kena saya malam itu. Nah, ini pusaka ya. Ini ada sejarahnya ya pusaka ini ya. Ini. Jadi waktu saya itu masih durung kawin, sih seneng lah. Ini pusakanya ya. Nah, ini namanya pusaka Siongan Koros ya. Ini scan ya. Usianya. Wah, ini kalau sama kamu belum lahir saya udah punya ini makanya. Ini ya. Nah, saya kasih tahu ya. Terus ini. Ya. Taruh sini ya. Ini biar tahu ya. Ini pusaka namanya Kujang Seliwangi ya. Ya, Kujang Seliwangi. Ini sangat tua sekali. Ini waktu tahun berapa ya? Tahun sekitar 87 ya. Ini saya dari Pak Restu. Pak Restu itu orang Banten. Pensiunan polisi ya, pensiun polisi itu dia sebagai apa itu namanya itu polisi dinas di Resos ini sudah tua, orang kebatinan ya. Lah Kujang ini ada Paman Jonjong Derajat ya. Ya, Jonjong Derajat. Percaya tidak percaya, dulu saya tuh waktu masih punya ini, pusaka ini bisa mewujudkan kalau kita keluarkan gini, belum saya ganti rangka, ada cecak. Ya, cecak itu langsung diputer gini. Jalan-jalan terus masuk rangkanya sampai saya gila sama cocok saya gini-gini kan enggak ada itu gaibnya ya, gaibnya ini sering kali sampai saya kasih
apa nasi barang cecek itu. Ini sejarah, itu sejarah waktu saya masih namanya itu masih belum begitu belajar pusaka ya. Ini ya, ini sejarah namanya Kujang Siliwangi. Bujang Rino kelawan wengi ya. Junjung derajat Kujang ini yang asli, yang tua seperti gini nih ya. Kalau Kujang itu segini macam itu sudah pernah. Jadi yang asli Kujang untuk simbol di Siliwangi ya ini kan seperti kakek kidang ya. Kakek kidang ini lah ya, ada jalonnya ya ini. Wah, ini sejarah ini. Ini jadi pusaka yang bersejarah-sejarah nih, yang bisa mengumpulkan dari ribuan pusaka ya. Lah, ribuan pusaka berunang keluar. Saya mengeluarkan pusaka itu sudah banyak ribuan pusaka ya. Maksudnya itu yang sudah keluar dibeli-beli yang kita jual seperti itu ya. Maksudnya gitu. Lah ini sejarah ya. Ini kamu biar tahu deh ya sejarahnya ya. Lah, sejarah lagi ya. Ini ya paku bumi ya. Ini pusaka paku bumi ya. Ini dulu saya pernah jadi paranormal saya untuk syariat, untuk kita ambil sahabatnya doanya ya lah. Paku bumi ini sifatnya untuk kekuatan, tende ya lah. Tende ini dapatnya satu di depan rumah. Saya mikir waktu saya masih ngontrak, kamu tak kasih tahu ya dek. Lah masih ngontrak per tahunnya 75 ya lah, 75.000. Lah ini setiap malam itu kecopokan seperti ada ular terus kecopokannya. Terus kita gali terus keluar ya. Pertama yang keluar ini ya, yang keluar ini ya. Nah, kedua karena ayam saya banyak belah dulu ya di sawah jajar ini. Lah, akhirnya sampai setiap malam itu ayam itu seperti setanan, yo. Wah, terbang lah. Terus ini mancep ya mancep nyelorot. Ada naga kuning ya toh. Ini paku bumi. Ada naga kuning. Saya malu dirimpeni. Di sini ada pandai pusaka ya, pandai pusaka yang di sini Darandoya ada pandai. Saya mau dikasih pedangnya saya ambil, tidak boleh, jangan itu bukan boleh karena pedang itu untuk tendenya di daerah Sawah Jajar. Dulu kan Sawah Jajar ini lapangan terbang ya loh. Lah ini, terus akhirnya saya pakai dikasih ini. Begitu dicabut sama Putri sama siapa tidak bisa, padahal mancep ini dok, dicabut tidak bisa. Begitu saya datang. Saya tebak tinggal saya cabut, jebret, kalung saya bulan sabit emas hilang. Gantinya ini, ya lah dapatnya. Terus saya mikir, wah mungkin saya jodoh di Sawah Jajar, mungkin akan punya rumah di Sawah Jajar ya. Alhamdulillah terkabul di Sawah Jajar ya, sampai ke Bangkun, sampai saya itu kali Pendawaji tingkat 5 ya lah. Dengan saya itu bangun Nyangkoko ya, gitu ya. Itu, lah ini ceritanya seperti ini. Tadi ada sejarah-sejarahnya, namanya paku bumi sejodoh. Satu di depan rumah, satu di belakang rumah. Ini kisah nyata, ada. Jadi enggak barang baru. Kalau saya dulu suka seneng gaib-gaib, tapi barangnya ya asli-asli, bukan barang-barang pasaran, bukan kuningan ya. Ini, jadi sejarah ini, walaupun dari turun-temurun enggak bisa dikeluarkan ini. Ya, nah ini jelek ya temuan ya. Ini waktu itu saya masih lelono dulu di daerah Blitar Serantu Pak Kapu ya. Namanya Pak Karsontono ya, Pak Karsontono itu termasuk Pak Karsontono itu saya kawin sama orang Blitar ya toh. Yang dinamakan saya punya anak namanya Hendro ya, Hendro Setiawan sekarang ya. Ini saya diwarisi ini ya. Ini pusaka dinamakan pusaka brojol ya. Nah, tumpak brojol ini ya. Ini tua sekali ya. Ini untuk kekuatannya itu waduh sudah ada ceritanya sama ngumpulkan ini untuk pusaka tende ya. Tua sekali loh ya ini ya. Jadi yang dapat dari alam-alam itu suruh mengeluarkan 3 peti ini saya ya. Termasuk ini ya. Terus ini deh. Ini ya. Ini pusaka ya. Ini pusaka celundrik kul buntet ya, celundrik kul buntet ya, celundrik kul buntet ya. Ini ada sejarah, percaya atau tidak percaya. Waktu-waktu sore anak saya itu masih berangkang ya, masih anak pertama masih berangkang. Itu ada namanya mokat itu datang membawa pusaka dari Madura ya toh. Itu sekitar tahun antara 91 92 ya di Sawah Jajar. Berangkang saya megang ini, yang satu pusaka baru tombak segini, jatuh.
Wah, aneh. Jatuh pas berangkat di bawah, saya megang ini ya, kekuasaannya Allah, kekuasaannya Tuhan. Dengan adanya celundrik pamor kul buntet ini ya, ternyata percaya atau tidak percaya ya loh, pusaka yang besar segini bisa nyimpang seperti saya ditiup. Saya megang ini. Wah, kalau udah gitu anak sudah mati, kepalanya sudah mancep, cep. Karena apa? Tombak baru itu ya kan segini. Lah, itulah berat sekali. Ini sejarah yang tidak bisa kita lupakan ya. Ini walaupun jelek, pusaka tidak harus jelek, sepuh ya lah. Sepuh celudrik ya seperti pusakanya Pak Karno. Pamor kul buntet ini ya. Kul buntet ya. Nah, kul buntet 3 ya. Oh, kul buntet ya. Kul buntet ya. Ini ya, ini yang bersejarah, yang pernah Isa itu dari doanya empu kepada mohon kepada Allah Ta'ala sampai anak saya selamat ya toh. Dari pas berangkang di bawah jatuh seperti ditiup ini. Alhamdulillah ya, kekuasaannya Allah ya toh, gitu ya. Ya itulah ya, dari surah banyak. Jadi pusaka-pusaka yang sifatnya itu yang aneh-aneh atau pusaka yang dapat saya dari mulai dulu ya, saya simpan banyak sekali ya. Lah itu, nah seperti pedang itu, pedang Sumolewo ini ya, ya. Nah ini saya kasih tahu ya, saya datang pulang dari Bali ya, satu di sana saya Sumolewo ya. Kita ambilkan ya, biar tahu mengerti, biar kamu tahu deh. Jadi sejarah karena apa? Karena ini anak saya tidak mengenal untuk kebudayaan pusaka ya. Untuk masalah pusaka karena belum terbuka imannya ya. Ini saya datang dari Bali tidur ya. Tidur terus ada orang itu hitam ya, Sumolewo. Datang ngamu itu seperti buto ya, Sumolewo ya, seperti datang seperti itu. Lantas ini saya masih sengsara, masih nyewa rumah ya lah ini Sumolewo. Lah dari pensiun tentaranya Pak Fatekan, Muhammad Fatekan ya, Pak Muhammad Fatekan ya. Ini ya. Lah ini ya toh. Ya, pedang pamornya seperti ini ya. Bukan suduk maru ini ya. Lah ini ya. Pamornya seperti ini. Saya bisa mengatakan Sumolewo karena dia datang dari gunung, datang itu waduh. Seperti buto gitu ya. Lah ini Makoro gitu. Lah ini terus akhirnya langsung begitu saya langsung Pak Fatekan itu Mbak pusaka ini dikasihkan saya. Ya ini sejarah ya. Jadi dengan impian saya yang mau dikasih di daerah sini pusaka pedang nih ya ini ya kan sama Pak Bumi ya. Baunya tanpa minyak. Baunya harum sekali. Coba bau. Wah, harum Mbak, harum. Nah, bilang dong, bilang harum sekali. Lah kamu harus bilang, aku kan ngomong sama kamu. Harum enggak? Baunya khas ya, khas pusaka ya toh. Untuk pamornya ya. Bukan terus dapat baunya. Ini ya Sumolewo ya. Rangkanya? Rangkanya gini kayak kalau dulu rangkanya cukup kayak jati ya toh. Lah ini terus kita dapat apa itu namanya? Ini. Ya ini gandengannya ya. Gandengannya ini ya toh datang ya. Itu satu jodoh datang ya. Nah ini ya untuk rangka cendana ya. Ini cendana ya. Oh, cendana tus tim besar segini ya. Dulu masih murah ya. Nah itu loh coba. Cendana coba bau cendana enggak? Ya. Bau aja ya. Lah ini coba bau cendana. Ya, cendana. Ini dinamakan pedang saya itu dapur Larbangu bukan suduk maru ya. Larbangu. Pamornya hampir sama. Waduh, seperti hutan ya. Lah ini ya. Wah, banyak pamornya sekali ya. Ini pedang koleksi saya yang bersejarah ya. Jadi koleksi saya yang bersejarah tadi tidak memang harus semua pusaka harus ada pusaka pribadi yang tidak harus dikeluarkan ya. Ya memang ada pusaka khusus yang memiliki pengalaman khusus ya. Oh ya, pengalaman kehidupan saya. Jadi ini yang bersejarah ya ini ya. Lah seperti ini ya. Jadi istilahnya itu ini ada yang berjarak khusus ya. Nah, jadi nggak tahu. Ya, makanya kamu kan saya tahu ya toh.
biar tahu sejarah-sejarah, biar ngerti pusaka-pusaka manasa pribadi saya ya. Walaupun kamu masih kemarin tapi kita pelajari, anak-anak belum tahu, belum karuan bisa itu bisa meneruskan generasi terusnya orang tua ya. Karena itu menekan dari apa? Dari wahyu, dari keturunan ya. Tidak harus dari keturunan tapi dari iman terpadu, dari wahyu, dari keturunan zaman dulunya ya. Itu mau pusaka, kami semua pusaka, ribuan pusaka ya. Kalau kita datang seperti ini kayak kita ribuan pusaka ya. Nah ini pusaka ruangan khusus ya. Lah begitu ya. Inilah ya. Jadi harus bisa membedakan. Tidak harus pusaka-pusaka. Jadi saya main untuk pusaka di sini, ribuan pusaka ini tidak ada yang baru. Pusaka sepuh karena saya untuk belajar kesepuhan ya toh. Jadi sepuh semua gitu ya. Itu ya. Nah, bentar lagi ya. Nah. Ini kalau yang ini ujian ampel ya. Ujian ampel ya. Wow ya. Ujian ampel ya. Punya satu ini aja ujian ampel ya. Tombak ujian ampel ya. Nah ini ya. Peduknya ya, warnanya itu ya. Itu Majapahit ya. Gagah sekali ini. Ujian ampel ini sekitar saya magang ada kalau hampir 30 tahun megang ini ya. 30 tahun gitu. Ya. Oke. Waduh, terangan banyak ini yang khusus untuk yang banyak yang apa itunya yang pusaka pribadi. Ada pusaka yang pribadi ini satu kali itu. Nah ini ya. Ini. Sudah tahu ya. Ini pusaka ya. Ini pusaka mintanya dia itu tidak mau dengan inisiatif yang megang sekalian pikiran kotor. Ya. Jadi tidak mau yang pikiran kotor lah. Pusaka ini ya kita buka ya. Ini dengan pastikan kita buka. Ya. Nah, pusaka ini Madura sepuh ya kan. Saya mendapatkan ini sudah cukup lama ya. Jadi pusaka bukan berarti jelek. Kalau yang sepuh yang lama karena pusaka keraton ya. Ini sepuh banget ya. Ini. Lah, saya dapat WC ya. Kalau megang pusaka ini satu, tidak boleh molimo, tidak boleh ngaruh bojone wong ya toh. Bisa itu mabuk, judi ya toh. Ini. Nah, mabuk lah. Saya nggak percaya ya toh. Ini pusaka yang dirampungkan jagat 5 ya, satu sumber 5 ya. Coba ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jagat sumber 5 ya toh. Lah, sepuh banget ya. Nah, ini langka mekang jagat 5 ini ya. Nah, ini mecah-mecah ini ya. Lah, ada yang nama Bumi Rengka, ada namanya mekang jagat. Lah, pusaka ini percaya tidak percaya waktu kemas-kemas, saya itu minum anggur. Minum anggur itu tidak tahu ini saya taruh di mana. Loh, keluar anggurnya dari telinga. Sampai itu saya takut sampai sekarang. Saya ingat WC-nya tidak boleh megang ini, tidak boleh, harus kejujuran, ya lah. Nah ini tadi pusaka khusus. Jadi ini pusaka dulu pusaka para wali ya, para ulama ini. Gitu, doanya Empu itu membuat ini karena ada kejiwaan kebersihan jiwa atau secara itu ilmu Rasul begitu ya. Ini ya. Jadi pusaka tidak sembarang pusaka. Pusaka itu ada bikinan secara cipta, ada pusaka bikinan secara istilah itu kempleng yaitu dilipat, ada pusaka itu istilah itu dipelurut ya. Nah ini ada pusaka istilah itu 5 kalau bikin 5 pecah 5 kalau dibuka sama kuku ya. Jagat memang katakan bikin jagat itu mudah sekarang ya. Itu paling mudah. Tapi kalau 5 saya pecah 5 seperti gini ya, dengan pusakanya meteor itu barengnya ya, ini ya. Sepuh ya. Ini sejarah lipat saya gitu. Oke? Banyak sekali ya, cukup yang ini lah. Oke, terima kasih. Ya, kita mau ngomong ini karena apa? Sambil kemas-kemas foto-foto, sambil kita itu menerangkan dengan satu koleksi saya, pribadi saya, ya toh. Riwayat saya, sejarah saya, ya toh. Waktu saya cilik masih senang menggempur, senang puasa, senang tidur di makam, ya lah. Namanya Lelono. Makanya saya namanya Joko Lelono.
Bambang Haryono alat Joko Lono, Bambang Haryono alat Joko Lelono. Itu ya, di mana-mana posisi Bumiyanti bijak ada Joko Lelono. Oke, yuk. Sore.